Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengekspresikan kegembiraan kita ketika datang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, itu memang sesuatu yang disyariatkan. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, penduduk Madinah itu biasa merayakan 2 hari raya yang mereka isi dengan permainan ketika masa jahiliyah. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Di dalam kitab Badrut Tamam dikatakan bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat isyarat yang menunjukkan dianjurkannya berbahagia atau menampakkan kegembiraan atau menampakkan kebahagiaan ketika datang 2 hari raya tersebut. Dan tentu cara mengekspresikan kebahagiaan itu ada aturan, tidak sembarangan. Karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna, maka segala sesuatu itu sudah diatur oleh Islam. Terlebih di dalam ibadah yang mulia seperti bertakbir ketika hari raya. Tidak boleh seseorang kemudian merayakan hari raya dengan bertakbir akan tetapi tanpa aturan, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka beribadah hanya mengikuti hawa nafsu, sehingga bertakbir di hari raya mereka berkeliling kemudian melakukan sesuatu yang justru itu bertentangan dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kelompok-kelompok yang membela amaliyah-amaliyah bid'ah yang mereka selalu mengklaim bahwa yang mereka lakukan itu adalah bid'ah hasanah, mereka tidak akan pernah berhenti berkreasi bagaimana agar agama Islam ini terasa menyenangkan, terutama menyenangkan menurut hawa nafsu mereka. Padahal takbir hari raya itu adalah ibadah. Ibadah yang mulia, ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Akan tetapi begitulah, ibadah yang mulia, yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun akan rusak di tangan ahlul bid'ah, di tangan ahlul hawa, para pengekor hawa nafsu. Terbukti fenomena takbiran keliling yang semakin lama semakin parah kondisinya. Yang dulu hanya memakai beduk, hanya memakai rebana, sekarang sudah memakai sound system dan diiringi dengan musik DJ, musik remix atau apalah istilahnya. Ditambah juga dengan joget-joget dan sebagainya. Na'udzubillah min dalik. Semakin rusak agama ini di tangan mereka. Ketika mereka diingatkan tentang keburukan terhadap apa yang mereka lakukan, maka mereka akan menjawab,
Masa takbiran dilarang? Masa takbiran keliling dilarang? Masa mengekspresikan kebahagiaan di hari raya dilarang? Itulah biasanya kalimat yang mereka lontarkan ketika dijelaskan tentang apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Karena memang seburuk-buruk pemahaman adalah pemahaman ahlul bid'ah, pemahaman ahlul hawa. Mereka hanya mengekor kepada hawa nafsu. Ketika diperintahkan, diajak beragama dengan cara dan pemahaman yang baik, pemahaman para salafus soleh, mereka akan menolak, bahkan mencaci. Mereka mencaci orang yang mengajak kepada jalan yang lurus, kepada pemahaman yang baik, pemahaman para salafus soleh. Para salafus soleh adalah orang yang paling tinggi semangatnya di dalam agama Islam. Tapi mereka tidak pernah beragama hanya dengan modal semangat. Sehingga mereka beragama dengan cara mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak pernah. Dan kita berharap semoga pemahaman-pemahaman sesat seperti yang difahami oleh para ahlul bid'ah, ahlul hawa, segera Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan, khususnya di negeri kita ini. Sehingga hanya tersisa orang-orang yang benar-benar mendakwahkan Islam ini dengan pemahaman para salafus soleh. Sehingga bisa membenahi kondisi kaum muslimin yang kian hari semakin rusak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang jelas kalau mau takbiran ini tinggal aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak banyak ganggu orang. Ya, tidak banyak ganggu orang walaupun niatannya ibadah. Yang kedua, tolonglah nggak usah arak-arakan seperti itu. Sekarang zikirnya jadi bagaimana kalau kita arak-arakan? Cuma brum 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 brum. Takbirannya gimana coba khusyuknya? Khusyuk nggak? Enggak. Katanya dilombakan sekarang. Ya. Makanya dipertimbangkan baik-baik dari sisi keamanan, dari sisi maslahatnya seperti apa. Ditambah lagi waktu lagi, apakah ini waktu ini perlu sampai tengah malam? Tengah malam kalau kita sampai takbiran subuh, anak-anak nggak sholat subuh. Saya itu cuma khawatir itu saja. Makanya kalau di sini saya nggak mau anjurkan, nggak ini saya biarkan saja. Yang penting kalau sampai tengah malam saya suruh berhenti. Ganggu orang yang tidur, juga dia sendiri nggak bisa nanti tetapkan bangun subuh. Harus diingatkan, karena yang lebih penting ibadah besok, bukan takbirannya.